Micropreneurs, kembali lagi di Micronomy Weekly. Yeay! Sekarang kita sudah di episode kelima. Micropreneurs, kita kembali lagi dengan topik yang menarik. Kurang lebih 40 menit ke depan, Vika Kuen akan menemani Micropreneurs dan yang pastinya nggak sendiri karena tema hari ini spesial banget. Untuk pembuka dan penutup, Vika akan kasih pantun dulu sebelumnya, biar seru. Oke? Beli asinan sama pacar tercinta. Cakep! Udah paling benar belinya di Jakarta. Cakep! Udah ada nih Bu Soraya bersama kita. Pastinya mau bagi-bagi cerita. Selamat malam Bu Soraya. Selamat malam Mbak Bingka. Selamat malam untuk OKOC Indonesia. Baik Ibu. Gimana Ibu? Kabarnya Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah, saya dan keluarga sehat-sehat selalu. Semoga masih dijauhi sama dari COVID ya, COVID-19. Semoga cepat segera berlalu dari negara kita ini. Amin Ibu, amin. Semuanya itu doa dari semuanya ya Bu ya. Nah, Ibu Soraya ini sebelumnya aku perkenalkan dulu ya dari OKOC Forever dampingannya, dan Ibu Soraya ini memiliki produk bir peletok ya Betawi, bir peletok Betawi, dan belum lama ini juga di bidang craft juga. Apa ya tuh Bu kalau yang di bidang craft Bu namanya? Pipit handmade. Pipit handmade. Nah Bu Soraya bisa cerita sedikit nggak nih Bu awalnya sendiri kalau dari bir peletok? Karena tadi aku mulai pantun tuh kan Betawi banget tuh. Ini kan bir peletok kan salah satu simbol minuman khas Betawi gitu. Gimana sih Bu bisa awalnya memulai usaha bir peletok ini? Oke, sebenarnya memulai usaha bir peletok ini sebenarnya karena dadakan. Waktu itu tahun 2017 sekitar bulan Maret ada kegiatan. Sebelumnya saat itu saya masih bekerja sebagai pengelola Air Petra Cililitan. Ada event yang cukup besar. Nah di situ saya ditantang sama sahabat saya Bu Asna, kenapa kita nggak coba buat produk sebagai ikon di Air Petra Cililitan gitu. Khususnya karena Air Petra Cililitan itu wilayahnya masih daerah Condet, jadi masih kental sekali budaya Betawinya. Di situ saya tertantang, dan kebetulan ibu saya memang menguasai minuman dan makanan khas Betawi, karena memang dari keturunan kakek moyang saya itu memang sudah mempunyai beberapa produk olahan. Di situ saya mencoba membuat bir peletok. Di saat event itu alhamdulillah saya buat sekitar 250 botol habis. Nah di situ saya mulai semangat, maksudnya kenapa saya nggak coba terus gitu untuk saya kembangkan. Akhirnya saya tetap memproduksi continuous setiap seminggu sekali, tapi hanya masih untuk kebutuhan kuota di Air Petra Cililitan, karena di Air Petra Cililitan itu ada PKK Grossmart. Di situ ada toko yang memang menyediakan produk-produk olahan dari warga sekitar Air Petra dan PKK kelurahan yang di wilayah Kelurahan Cililitan. Kami masih terbatas itu ya. Setelah saya tidak bekerja lagi sebagai pengelola Air Petra awal tahun 2018, saya sudah mulai untuk serius di bidang ini. Karena saya merasa saya sudah mempunyai saya sudah mendapatkan kliknya di situ. Sebelumnya juga saya sudah berhubungan dengan teman-teman OKOC. Di situ saya juga sudah dibantu untuk urusan hakinya bulan November tahun 2017. Alhamdulillah tahun ini saya sudah mendapatkan sertifikatnya. Lalu semakin berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan dari teman-teman OKOC itu membuat omsetnya semakin lama semakin naik, walaupun tidak terlalu drastis ya, tapi cukup membuat saya jadi semangat.
Ya, jadi memang awalnya itu tertantang gitu ya sama teman, terus kebutuhannya saat itu memang masih segmennya di air Petra Cililitan gitu ya Bu ya, dan sampai akhirnya berkembang kembali mendapat pendampingan dari OKOC. Nah, sampai akhirnya nih Bu kan tadinya pembelinya masih segmented banget gitu ya di air Petra dan juga dari PKK gitu, sampai akhirnya bisa keluar dari segmen itu gimana Bu? Di situ saya sudah mulai ikut pelatihan OKOC. Waktu itu masih OKOC di via kecamatan ya, masih tahun 2018 kan masih OKOC di kecamatan. Itu saya ketemu banyak teman-teman saat ikut pelatihan, saat pendampingan. Di situ saya juga mempunyai banyak bertemu dengan orang-orang yang memang kemudian tertarik dengan produk olahan saya, dengan bir peletok. Akhirnya semakin lama banyak yang tertarik untuk menjadi reseller. Jadi alhamdulillah untuk saat ini saya memang hanya baru bisa memenuhi kuota untuk reseller. Seminggu sekali produksi itu saya sekitar 300 botol. Saya sudah punya reseller sekitar hampir 15 orang. Wah, keren. Minimal 300 botol. Minimal 300 botol dan sudah ada 15 reseller dari bir peletok ini. Namanya Dapur None Betawi ya Bu ya? Untuk usahanya Dapur None Betawi, untuk produknya bir peletok cap None Betawi. Dan bir peletok cap None Betawi. Untuk Dapur None Betawi saya juga sudah selain bir peletok, saya juga menyediakan jasa untuk snack box, nasi kotak, banyak. Jadi banyak ya, selain bir peletok juga Ibu di bidang craft juga, kemudian ada di kuliner juga khususnya snacks. Nah, untuk microfrienders yang penasaran kayak apa sih bir peletok Betawinya dari Bu Soraya ini, kita lihat videonya dulu. Iya, itu tadi selain ada bir peletok, ada juga dari yang pipit handmade ya. Cuma nanti kita akan bahas pipit handmade setelah di segmen ini, segmen 2. Tapi sebelum kita mendengarkan lagu berikutnya, aku mau tanya satu pertanyaan dulu nih sama Bu Soraya. Bu, selama pandemi gini, masih banyak nggak Bu yang mesen bir peletok? Sebenarnya untuk kuota pemesanan itu saat pandemi malah lebih banyak ya, walaupun tidak naik 100%, hanya sekitar paling banyak 50% di hari-hari tertentu. Karena bir peletok yang saya buat itu pure 100% dari rempah-rempah yang memang bisa membuat imun tubuh itu semakin meningkat. Jadi bisa dibilang minuman khas bir peletok ini adalah minuman kesehatan yang bisa diminum oleh siapa saja dari anak-anak maupun sampai orang dewasa sampai lansia, dan tidak dibatasi sehari misalnya cuma 1 botol, tapi bebas. Itu semakin sering meminumnya itu imunnya semakin meningkat. Karena ada kandungan jahe juga ya di dalamnya ya, kalau bir peletok ya Bu ya. Rempah-rempahnya itu tuh ada jahe, ada sereh, ada cengkeh, ada biji pala, ada kapol, ada kayu manis, ditambah dengan daun pandan dan jeruk sebagai pewanginya. Jadi memang udah bir peletok ini bisa menghangatkan tubuh juga sekaligus buat imun, dan memang pas banget di pandemi ini nyari bir peletok. Udah gitu ini khas Betawi lagi ya, dan mudah ditemukan. Saat ini Bu Soraya juga sudah memiliki 15 reseller dan minimal 300 botol keluar. Kita cool aja kalau pandemi gini masih jualan bir peletok, justru makin banyak peminatnya. Betul gitu ya Bu Soraya ya? Oke, sebelumnya nih aku mau sapa dulu yang dari YouTube yang sudah menyaksikan live-nya via YouTube. Ada Rahayu Setiawini. Wuhu, semangat di malam Jumat.
malam Sabtu berarti ya, hari Jumat malam ini. Kemudian ada Panji, kece banget nih hostnya. Waduh, terima kasih. Ada Yunita, Dian, setuju. Ini sepertinya setuju karena bir pletoknya nih. Ada Kanal 7 TV, iya kece ya, terima kasih banyak. Ada Mom Evin, juga bener kece hostnya, aduh jadi malu. Kemudian ada Aini, cocok banget bir petoknya buat jaga kesehatan tubuh di masa pandemi, bener banget. Makanya tadi Bu Soraya cerita ya, minimal 300 botol dan resellernya juga makin nambah. Dan ini ada dari Rahmiati Yahya, cool, boleh juga nih berpetok malam Sabtu, langsung order ke Bu Soraya atau bisa lihat dari Instagramnya Dapur None Betawi. Nah itu tadi dari live chat ada di YouTube, mungkin ada yang mau sapa-sapa lagi. Ini sebelum kita ke sesi closing, kita mau nanya-nanya dulu nih sama Bu Soraya. Bu, kan tadi di video produk tadi selain ada bir peletok, ada juga dari gambar tas gitu ya, terus ada masker yang motifnya ada yang ondel-ondel, terus tasnya juga motifnya macam-macam. Ini kan berarti Bu Soraya ada di 2 sektor nih sebenarnya, ada di sektor kuliner sama sektor craft. Nah, itu gimana Bu bagi waktunya Bu? Misalnya kalau pesanan yang ini membludak, yang satu lagi gimana nih Bu? Gimana tuh Bu? Oke. Sebenarnya untuk Dapur None Betawi itu sebenarnya adalah usaha keluarga ya. Awalnya memang saya yang menggeluti karena waktu itu saya yang mempunyai waktu yang cukup banyak. Kalau untuk pelatihan, untuk perizinan, yang lain-lain saya yang ngurusin. Karena nggak mungkin ibu saya yang ngurusin karena sudah tidak terlalu energi lagi gitu. Semakin kemarinya kebetulan adik-adik saya pun sejak masa pandemi itu memiliki dampak juga ya. Waktu itu dia langsung istilahnya putus hubungan kerja dengan kantornya. Akhirnya dia sejak bulan April sudah tidak bekerja lagi. Mulai bergabung dengan kami, dengan ibu saya dan saya di Dapur None Betawi itu sejak mulai bulan Juni. Alhamdulillah untuk saat ini untuk Dapur None Betawi 50%, 70% bisa dihandle sama dia untuk marketingnya, untuk ngurusin keuangannya dan lain-lain. Kalau untuk saya mungkin hanya sebatas saat ini hanya sebatas untuk produksinya aja, karena kan memang hanya seminggu sekali ya. Saya produksi di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu udah langsung dikeluarin barang. Jadi tidak ada barang yang menumpuk di rumah saya. Memang masih terbatas ya, karena memang masih produksi rumahan, bukan produksi industri. Jadi masih terbatas sekitar 300 sampai 400 botol lah yang sudah dibatasi gitu ya Bu ya. Jadi memang dibikin per order aja, benar. Nah, terus untuk craft sendiri sebenarnya memang adalah hobi saya. Saya sendiri juga punya basic di bidang tata busana, SMKK sampai kuliah pun di bagian tata busana. Memang lebih tertarik ke craft dibandingkan ke busana. Saya mulai sebenarnya lebih untuk usaha ini lebih dahulu di craft, karena sebelumnya saya sudah memproduksi macam-macam bros, karena waktu itu boomingnya sekitar tahun 2015, 2013 mah, 2013, 2000 sampai terakhir saya jadi pengelola Air Petra itu saya memproduksi bros, dompet-dompet kecil macam-macam. Tapi belum terlalu diseriusin waktu itu, hanya sekedar iseng, sekedar hobi. Ya, kalau memang ada yang mau ya silakan beli, kalau nggak ada ya udah pakai sendiri. Pakai sendiri. Lalu di Air Petra pun waktu akhir-akhir saya jadi pengelola Air Petra, stok untuk craft sendiri saat itu sedang sedikit. Jadi kalau saat ada event mau nggak mau saya coba untuk membuat hasil craft saya waktu itu saya seriusnya di bidang tas dengan teknik decoupage, karena waktu itu decoupage masih lumayan booming ya. Setelah saya tidak jadi pengelola lagi, saya masih pure di Dapur None Betawi. Setelah semenjak semakin berjalannya bir peletok ini, saya malah
jadi kesannya jadi aduh kok nggak bisa, susah untuk hobi saya kok nggak bisa dikembangin ya waktu itu. Tapi saya coba-coba buat sampel 1, 2, 3 saya buat itu. Banyak yang tertarik saat saya memakainya gitu. Terutama saat waktu itu saya juga saat ajang pilpres, pileg saya kebetulan ikut menjadi salah satu caleg di partai Bulan Bintang. Saat itu saya di dapil Jawa Timur, dapil 10 Jawa Timur. Saya membuat tuh macam-macam dompet, macam-macam tas yang memang sesuai dengan baju yang saya pakai saat itu, bros dengan lambang PBB. Jadi dari bros kemudian coba ke baju, kemudian coba ke tas gitu ya Bu. Jadi dompet makin berkembang, ya tadinya start mulai coba-coba lagi nih. Nah tapi Bu Soraya, sebelum kita lebih jauh lagi, sebenarnya siapa aja sih yang dan dengan cara apa nih Bu Soraya sampai akhirnya mengembangkan si usaha dari craft ini? Sebenarnya ya selain dari hobi, yang paling berperan itu ya memang sebenarnya ibu saya yang memang sebenarnya saya jadikan kapstok waktu itu. Saya jadikan kapstok berjalan karena memang ibu saya fashionable banget gitu. Jadi kalau misalnya dia mau pergi gitu, belum ada dompetnya yang cocok, belum ada brosnya yang cocok. Coba gitu. Bikin gitu, coba dipakai sama ibu gitu ya. Iya, saya coba bikin gitu. Alhamdulillah pas beliau pakai keluar atau apa, banyak yang tertarik gitu, tasnya pun dekopetnya macam-macam. Ini beli di mana Bu? Gitu kan? Oh anak saya yang jual, anak saya yang buat, ya kan? Semakin setelah ibu saya yang pakai, alhamdulillah banyak peningkatan produksinya. Kalau untuk produksi dari pipit handmade sekarang ini seperti apa Bu? Untuk saat ini untuk tas belum terlalu untuk tas hias macam kayak suspeso atau decopage itu sebenarnya berkurang ya. Tapi saya lebih fokus untuk di masker. Saya ada masker hiasan, masker hias kayak gini, ini semacam kayak gini. Masker. Ya, yang dibordir gitu ya, jadi lebih fashionable deh. Ya, lebih ke fashion ya istilahnya. Fashion ya. Ada yang masker lukis. Kalau untuk masker lukis ini saya bekerja sama teman yang memang melukis, saya hanya membuat maskernya aja. Ini pun untuk bordir sendiri saya lempar ke pembordir di sekitar rumah saya. Kebetulan rumah saya Cilitan, jadi saya lebih dekat ke Pasar Kramajati. Ini salah satu contoh untuk masker lukisnya. Selain itu saya juga buat satu set tas seperti ini. Ada untuk pouch hand sanitizer-nya, masker dan pouch-nya. Ini lebih banyak pemesanan untuk ibu-ibu. Sebenarnya lebih ke ibu-ibu muda ya, yang misalnya yang mau ke pasar atau mau kemana, dia pengen satu set gitu. Jadinya alhamdulillah saya coba buatkan. Sekarang peningkatannya lumayan. Yang tadinya cuma 1 minggu produksi satu atau 2, sekarang bisa sampai 10. Yes. Jadi ini Bu Soraya bener-bener ini banget sih, baca peluang banget nih Bu nih. Saya berfoto masker gitu ya. Sekarang kita kalau misalkan kemana-mana gitu ya, untuk acara yang dibatasi gitu, pengen banget bajunya tuh senada, selaras gitu sama maskernya. Nah itu pas banget sama tas tadi tuh, keren banget Bu, kreatif banget. Ada tempat untuk hand sanitizer-nya sama pouch-nya gitu ya. Dan keren banget tuh Bu. Ini dari YouTube juga banyak yang menyapa juga nih untuk Bu Soraya nih, pada kepo juga. Kalau misalkan mau pesen bir potoknya tuh kemana Bu? Aduh, untuk wilayah untuk saat mungkin ini ada Instagram atau mungkin nanti bisa langsung via WA.
kalau memang belum ada nomor WA saya, nanti ke Instagramnya aja, nanti bisa saya kirim by GoSend atau Gojek. Instagramnya apa, Bu? Untuk dapur untuk Bir Peletok, Instagramnya Dapur Nona Betawi. @dapur None Betawi ya. Kalau untuk handmade-nya tadi ya sudah diinfokan sama Bu Soraya, @pipit handmade ya. Nah, ini banyak banget juga nih Bu, aku bacain dari live chat-nya dulu ya sebentar ya Bu ya. Ini ada dari Bu Risna Binda Mustika, aku cinta kalian, keren banget katanya Bu Risna. Ada Jais Chicken Little, pengen deh Bir Peletok. Nah itu tadi udah dikasih tahu tuh Instagramnya sama Bu Soraya. Nanti bisa di DM ya kalau misalkan memang mau. Mungkin bisa beli dari hasil produksi dampingan OKOC. Wah ini ada yang Afiza Mumtaz, Mbak Vika dari sore nih, Bu Soraya multi talent ya, sukses terus Ibu, dari Ibu Evin, multi talent tuh Bu, kreatif, ini baca peluang banget, itu tadi tasnya ada tempat hand sanitizer-nya, ada pouch-nya juga, keren banget. Dan lucu banget nih masker lukisnya, itu memang masker nih kebutuhannya selain untuk kita berjaga-jaga juga untuk bisa buat fashionable juga ya Bu ya. Nah Bu Soraya, ini kita sudah tiba di sesi terakhir nih, apa yang pengen disampaikan nih untuk Ibu Soraya untuk para pelaku UMKM di luar sana, mungkinkah bisa semangat atau bisa terus berinovasi atau apa, boleh terserah dari Bu Soraya, monggo Bu. Ya, untuk teman-teman UMKM tetap semangat walaupun misalnya kita mendapatkan kendala atau rintangan, percaya aja kalau pasti Allah akan memberikan jalan keluar, karena memang di masa pandemi ini semua serba terbatas, tapi sebenarnya Allah sudah memberikan kita akal gitu. Kita bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita dengan keadaan yang terbatas, tapi insya Allah dengan tetap semangat, dengan tetap meningkatkan kualitas produk, insya Allah nanti akan ada pasarnya sendiri yang akan mendatangi kita. Nanti kedepannya akan meningkatkan omset usaha kita sendiri. Baik, terima kasih sekali Bu Soraya. Tadi aku mention lagi buat Microfrienders yang menonton lewat YouTube gitu ya atau Zoom, untuk yang kepo sama Bir Peletoknya pengen nyobain bisa @dapoer gitu ya tulisannya ya, pakai ejaan dulu Dapoer None Betawi. Dan untuk craftnya mau lihat dompet, mau lihat tas atau bahkan masker gitu ya, bisa misalnya mau Bu, saya mau custom dong Bu, pengen bikin, bisa itu cek Instagramnya pipit PIPIT ya, pipit _handmade. Terima kasih sekali Bu Soraya malam ini sudah mau bergabung di Micronomy Weekly. Sukses selalu usahanya. Nah sebelum kita tutup, aku punya pantun lagi. Untuk tadi sudah dibuka dengan pantun, kita tutup juga dengan pantun. Paling enak makan malam nasi ulam Betawi. Cakep. Kalau belum kenyang, yuk kita coba kue rangi. Itu tadi bincang Micronomy Weekly. Semoga terhibur dan banyak ilmu yang diberi. Akhir kata, Vika Kwen, terima kasih banyak. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.